Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Rudy Official, cerita horor. Cerita kali ini kita beri judul Kembaran Ular. Cerita ini berasal dari kisah seorang teman yang selama ini dialaminya. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu, like, komen, dan share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya juga, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor dari channel ini. Ceritanya begini. Akhir-akhir ini aku merasa tidak nyaman dengan apa yang selalu aku alami. Hampir setiap kejadian yang akan menimpaku atau saudaraku, aku selalu merasakan terlebih dahulu. Seperti ada yang memberitahuku, terkadang melalui mimpi, terkadang juga langsung membisikkan telingaku. Jadi aku merasa terganggu dengan semua itu. Aku bingung, kemana dan siapa yang bisa menolongku. Sementara temanku yang paranormal itu sudah meninggal dunia. Suatu saat Nani bercerita tentang adik iparnya yang memiliki seorang guru spiritual yang mampu mendeteksi dan melihat dari jarak jauh. Nani adalah temanku yang sekarang sudah pindah ke kota seberang. Aku tertarik ingin mencobanya karena Nani sendiri sudah pernah melakukannya. Singkat cerita, pagi itu aku berharap bisa menghubungi orang tersebut. Ternyata Nani bilang kepadaku bahwa kita kabari dulu si Tino, adik ipar Nani, yang merupakan murid dari guru spiritual tersebut. Akhirnya Nani menghubungi Tino, menceritakan kepadanya apa yang kualami. Tino memintaku untuk memberikan fotoku seluruh tubuh untuk dikirim kepadanya. Beberapa jam kemudian, Tino menelponku. Dia mengatakan bahwa tidak ada sesuatu apapun yang terjadi pada diriku. Tapi aku tidak percaya begitu saja. Aku katakan pada Nani bahwa aku masih tidak percaya atas apa yang disampaikan Tino padaku. Keesokan harinya, Nani berniat ke rumah kakek guru tersebut, karena Nani juga masih punya masalah yang belum terselesaikan. Sesampainya Nani di rumah guru spiritual tersebut, Nani menceritakan maksud dan tujuannya datang ke sana. "Kek, saya ingin minta tolong kepada kakek," tanya Nani. "Iya, apa itu?" jawab kakek. "Begini kek, saya punya teman. Dia merasa ada yang aneh di dirinya. Nah, ini saya perlihatkan orangnya kek. Mungkin kakek bisa melihatnya," kata Nani sambil menunjukkan foto diriku di handphone. Kakek memperhatikan fotoku sambil menggeleng-geleng kepalanya. "Anak ini harus ke sini. Ada yang ingin kakek sampaikan padanya. Langsung," kata kakek. "Tapi rumahnya jauh loh kek. Lagian dia juga kerja dan tidak bisa terlalu lama untuk datang ke sini," jelas Nani. "Ya tidak apa-apa, tapi dia harus ke sini," jelas kakek lagi. "Suatu hari saja bisa kan kek?" tanya Nani lagi. "Bisa," jawab kakek. "Baiklah kek, nanti aku sampaikan ke temanku," balas Nani.
Kemudian Nani menceritakan semuanya kepadaku. Apa dan harus bagaimana aku harus ke rumah kakek guru itu. Akhirnya aku memutuskan untuk mengambil cuti supaya aku punya banyak waktu dalam perjalanan dan pulang setelah selesai dari sana. Tepatlah waktu yang sudah kutentukan untuk berangkat ke rumah kakek guru spiritual tersebut. Sesampainya di rumah Nani, kami sepakat bahwa malam itu juga selesai sholat Isya, kami berangkat menuju rumah kakek. Sepanjang perjalanan, aku merasakan ada sesuatu yang mengiringi perjalanan kami malam itu. Aku menceritakan apa yang kurasakan malam itu kepada Nani dan Tino. Sesampainya di rumah kakek, aku turun terlebih dahulu. Kami berjalan memasuki gerbang rumah kakek. Rumah itu cuma diterangi beberapa lampu saja, sehingga hutan kecil di keliling rumah terlihat menyeramkan pada malam hari. Assalamualaikum. Kami memasuki rumah kakek. Waalaikumsalam, kakek menjawab. Mari silakan duduk, Pak, Bu. Nenek mempersilahkan aku dan Nani untuk duduk di ambal. Tiba-tiba nenek berkata, "Baru saja dari sini, Pak," kata nenek. "Siapa, Nek?" tanya aku. "Itu yang ikut sama Bapak," jawab nenek. Aku masih terheran-heran. "Iya, Pak, yang selama ini ikut Bapak tadi sudah duluan datang ke sini. Dia memakai sorban dan dia mengatakan minta tolong bantu cucu saya," kata kakek. Masih agak terheran-heran. Aku duduk di ambal dekat pintu keluar. Sambil bercerita ke sana kemari, akhirnya aku buka suara. "Begini, Kek, aku mau minta tolong, Kek. Aku seringkali, Kek, seperti ada yang membisikkan sesuatu di telingaku. Dan beberapa kejadian selalu saja aku lebih dulu tahu. Aku takut, Kek, ada pengaruh tidak baik pada diriku," tanyaku kepada kakek. Sambil tersenyum kecil, kakek menjawab, "Bapak tidak usah takut, Pak. Yang ikut Bapak itu baik kok, Pak." "Maksudnya, Kek?" tanyaku lagi dengan heran. "Begini, Pak. Ibarat air yang Bapak minum setiap hari. Nah, air itu sudah mendarah daging di tubuh Bapak sejak Bapak dilahirkan. Seperti makhluk yang sekarang ikut Bapak. Dia sudah menyatu dengan raga Bapak sejak Bapak dilahirkan. Makhluk itu bukan orang lain, Pak. Dia buyut ke buyut Bapak yang memang punya perjanjian dengan keluarga Bapak dari dulu ke dulu sebelum Bapak dilahirkan untuk menjaga keluarga Bapak. Nah, sekarang ini dia itu ikut dengan Bapak. Sangat beruntung Bapak karena dari sekian keluarga Bapak orang yang dipilih untuk ikut dengan Bapak," cerita kakek. "Apa tidak bisa dibuang, Kek?" tanyaku. "Jangan, dan memang tidak bisa dibuang dari diri Bapak karena sudah mendarah daging di tubuh Bapak," jawab kakek. "Ya udahlah, Kek, selagi tidak ada yang buruk mempengaruhiku," jawabku. Malam semakin larut. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Kami coba mengakhiri cerita untuk berpamitan pulang kepada kakek. Nenek dan kakek mengantarkan kami keluar rumah sampai keluar gerbang. Keesokan harinya pukul 8 malam, aku pamitan kepada Nani dan Tino untuk pulang ke kotaku. Pagi hari besoknya aku sampai di rumahku. Aku masih menyimpan tanda tanya terkait dengan cerita kakek tentang buyut ke buyut yang ikut di badanku.
Beberapa minggu kemudian, adik ayahku pulang untuk merayakan Lebaran bersama di daerahku. Aku ingin menanyakan hal tersebut. Siapa tahu adik ayahku tahu tentang asal-muasal keluarga ayahku. Tapi aku menunggu waktu yang tepat untuk menanyakannya. Nah, pagi itu aku menghampiri adik ayahku yang sedang duduk-duduk di teras rumahnya dengan istrinya. Aku menghampirinya. Kami berbincang-bincang banyak hal sampai pada akhirnya aku menceritakan mengapa aku kemarin ke tempat kakek yang kebetulan rumahnya dekat di daerah adik ayahku tinggal. Tunggu dulu. Omku menghentikan ceritaku. Tadi kamu bilang ada yang ikut kamu dari buyut ke buyut kami, tanya omku. Ya om, kata kakek sih begitu. Ya. Aku baru ingat. Dulu ayahmu kan tinggal di rumah kakek kami dari kecil. Nah, kakek kami itu punya kembarannya ular. Waktu ayahmu masih kecil, ular itu selalu berada di ayunan, melilit di tali ayunan, bahkan sering di besi tempat tidur. Om sering menanyakannya kepada nenek, kenapa ada ular kok dibiarkan saja? Nenek menjawab, tidak apa-apa, bahwa ular itu adalah kembaran kakek. Jadi sejak saat itu ular itu selalu ada di rumah, biasanya di atas bubungan atap rumah. Nah, mungkin setelah kakek meninggal, ular itu ikut ayahmu. Dan setelah ayahmu meninggal, ular itu sekarang ikut kamu. Beruntung sekali kamu, karena itu tidak bisa diminta harus ikut siapa. Dia yang memilih mau ikut siapa, cerita omku. Aku hanya terpelongo mendengarkan cerita omku yang menurutku antara nyata dan tidak. Tetapi menurutku kenyataan sudah di depan mata. Karena kemarin ada tukang yang mencoba naik ke atas atap rumah, mengatakan bahwa dia melihat ular di atap rumah. Aku hanya mengatakan, biar saja ular itu di sana. Kalau kita tidak mengganggu, ular itu tidak akan mengganggu kita, jawabku. Aku tidak tahu apakah ular itu ular sungguhan atau ular jelmaan kakek buyutku. Yang pasti binatang apapun tidak akan mengganggu kita jika kita tidak mengganggu mereka. Ikuti terus kelanjutan cerita horor saya. Kita lanjut ke cerita berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Jangan lupa subscribe. Nantikan cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.